Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah Sabat di program Sekolah Sabat 777. Belajar sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Kita telah tiba di pelajaran yang ketujuh dengan judul Yesus Jangkar Jiwa. Hari ini kita masuk di pelajaran hari Selasa 8 Februari dengan judul Tidak Ada Pengorbanan Untuk Dosa Yang Tersisa. Mengawali pelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan untuk memahami pelajaran sekolah Sabat di hari ini. Kiranya pelajaran ini akan menuntun iman kami untuk lebih setia hanya kepada-Mu saja. Kami menyadari kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran sekolah Sabat kita di hari Selasa menekankan pentingnya kita berserah kepada Tuhan. Di mana di dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 dan juga Ibrani 10 ayat 26 sampai 29 ada peringatan. Di mana Paulus menjelaskan bahwa penolakan terhadap pengorbanan Yesus akan membuat pembaca tidak memiliki sarana untuk pengampunan dosa, karena tidak ada cara lain untuk pengampunan itu selain Yesus. Maka penulis dalam kurung adalah Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa tidak ada penebusan untuk setiap dosa yang dilakukan setelah menerima pengetahuan tentang kebenaran. Tuhan telah menunjuk Yesus sebagai pengantara kita, dan hanya melalui Dia kita memiliki pengampunan dosa. Dosa yang tidak memiliki pengorbanan atau penebusan digambarkan sebagai menginjak-injak anak Allah, mencemarkan darah perjanjian, dan membuat marah Roh Kudus. Ketiga tindakan ini Ibrani 10 ayat 29 menjelaskannya. Mari kita tinjau dari ungkapan-ungkapan ini. Kita masuk ungkapan yang pertama, yaitu menginjak-injak anak Allah. Ini menggambarkan penolakan terhadap pemerintahan Yesus. Dan gelar anak Allah mengingatkan pembaca bahwa Allah telah menempatkan Yesus di sebelah kanannya dan berjanji kepadanya untuk menjadikan musuhnya sebagai tumpuan bagi kakinya. Kita boleh baca Ibrani 1 ayat 13, juga Ibrani 1 ayat 5 sampai 12 dan 14. Kata menginjak-injak Yesus menyiratkan bahwa orang murtad telah memperlakukan Yesus sebagai musuh. Dalam konteks argumen surat Ibrani 1 ayat 13, dapat disyaratkan bahwa sejauh menyangkut kehidupan orang murtad, Yesus telah diturunkan dari tahta yang sekarang ditempati oleh orang murtad itu sendiri dan ditetapkan sebagai tumpuan kaki sebagai gantinya. Inilah yang Lucifer ingin lakukan di surga, sebagaimana Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Dan apa yang di manusia durhaka akan coba lakukan di masa depan. Saudaraku, mari kita masuk ke ungkapan yang kedua, yaitu menganggap najis darah perjanjian. Ini merujuk pada penolakan pengorbanan Yesus, Ibrani 9 ayat 15 sampai 22, dan menyeratkan bahwa darah Yesus tidak memiliki kuasa penyucian. Ungkapan yang ketiga menghina roh kasih karunia sangat kuat. Dan istilah Yunani enibrisas atau mencerca atau menghina. Dan ini melibatkan manifestasi keangkuhan yang mengacu pada penghinaan atau kesombongan. Istilah ini sangat kontras dengan deskripsi Roh Kudus sebagai roh kasih karunia. Ini menyiratkan bahwa orang murtad telah menanggapi tawaran kasih karunia Allah dengan penghinaan. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, maka perlu kita ketahui bahwa orang murtad berada dalam posisi yang tidak bisa dipertahankan. Dia menolak Yesus dan juga pengorbanannya dan juga Roh Kudus. Maka orang murtad tidak memperoleh keselamatan. Sehubungan dengan itu, biarlah kiranya saudara dan saya
yang sudah mempelajari pelajaran sekolah sahabat firman Tuhan di hari ini yang diangkat dari kitab Ibrani. Kiranya kita dapat memperbaiki kelakuan kita, agar kita dapat menerima Yesus sebagai Tuhan kita, penyelamat kita, dan menerima janji keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita melalui darahnya yang suci. Dan kita menerima kuasa Roh Kudus, kasih karunia. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran kita untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Semoga pelajaran ini membawa hubungan kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dan berkat-Mu selalu menjadi bagian pemirsa yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan menetralisir peredaran darah dan jantungnya untuk memperoleh kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Bila ada di dalam keadaan berduka, Tuhan berikan penghiburan sejati dari sorga, agar mereka dapat terhibur dan berpengharapan hanya pada Tuhan. Bila ada yang berulang tahun, Tuhan sempurnakan sukacitanya, mendapat berkat berlimpah sepanjang hidupnya, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bila ada dalam pergumulan, rintangan, permasalahan, Tuhan kuatkan dia untuk tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Bapa, sempurnakanlah doa kami ini, dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, akhir kata mengucapkan Tuhan Yesus memberkati.